Wonosuko. Saya Astri Tristania Rusma dari SD Negeri Wonosuko. Saya Wiwi Nugraini dari SD Negeri Kuponrejo. Kami akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wiwin. Waalaikumsalam Novi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ibu sendiri? Alhamdulillah saya juga baik. Oh ya, hari ini Bu Wiwin akan melakukan coaching ya dengan teman sejawat. Sebelum melaksanakan coaching, saya bertanya dulu kepada Bu Wiwin, apakah boleh? Boleh Bu, silahkan. Baik, saya sebagai supervisi nanti akan mengamati Bu Wiwin selaku coach dan juga coachee. Nah, nanti yang akan saya amati itu sesuai dengan rubrik penilaian, antara lain adalah dalam percakapan nanti yang akan berjalan itu apakah sudah menggunakan alur tirta, kemudian apakah Bu Wiwin selaku coach nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian saya juga akan melihat jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh Bu Wiwin seperti itu. Dan juga dalam pelaksanaan coaching nanti jangan lupa Bu Wiwin menggunakan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan deh. Ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwin selaku coach? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah tentang kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar aktif, dan berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oh ya, baik ya. Jadi ada 3 kompetensi ya. Tadi kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, dan juga mendengarkan aktif. Nah, dari ketiga kompetensi itu mungkin kompetensi apa yang lebih spesifik ingin Bu Wiwin kembangkan? Yang lebih spesifik itu nanti untuk kompetensi pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik ya. Jadi ada 2 ya yang kompetensi spesifiknya ya. Kemudian nanti dari hasil kegiatan coaching tersebut, ini indikator ketercapaian yang diinginkan atau yang ingin dikembangkan dari Bu Wiwin itu nanti seperti apa indikatornya? Indikator ketercapaiannya itu saya menginginkan nanti coach saya terutama itu bisa menemukan solusi atau seperti langkah-langkahnya ketika si coach menghadapi suatu masalah begitu. Oh ya, baik. Jadi nanti indikator ketercapaiannya itu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya ya. Baik, kiranya itu dulu yang saya tanyakan. Selamat melanjutkan untuk proses coachingnya. Ya, Semoga lancar. Ya, Terima kasih. Selamat pagi Bu Rista. Selamat pagi Bu Wiwin. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau Bu Wiwin sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Bagaimana Bu Rista, ada yang ingin Bu Rista sampaikan kepada saya hari ini? Begini Bu Wiwin, saya ada sedikit permasalahan dengan diri saya. Kira-kira apa itu rasa yang Ibu rasakan tentang diri Ibu sendiri? Jadi saya itu sedikit bermasalah dengan public speaking. Memang saya tidak terbiasa public speaking. Jadi saya ingin saya bisa berbicara di depan umum seperti itu. Gitu. Mungkin konteks berbicara di depan umum Bu Rista itu ini kurang ada sakopedian begitu ya Bu. Iya. Tapi ketika dengan anak didik bagaimana? Apakah Ibu sama juga seperti itu atau hanya ketika kita menghadapi rekan sejawat saja atau di depan forum orang-orang yang banyak gitu? Kalau untuk di depan peserta didik itu mungkin di awal-awal memang agak sedikit karena belum belum mengenali tapi lama-lama kalau di depan peserta didik itu sudah bisa mengalir saja Bu. Alhamdulillah sudah bisa berjalan. Kalau
di forum itu yang saya masih kesusahan Bu. Seperti mungkin kayak beberapa sekolah gitu, Iya, atau betul. kegiatan apa gitu. Iya, Nah, bisa dikatakan ketika bersama dengan orang-orang dewasa begitu ya. iya, iya, betul. Nah, berarti menurut pengamatan panjenengan nih, mungkin karena belum terbiasa begitu ya Bu untuk berbicara di depan umum. Kemudian kira-kira kondisi ideal seperti apa yang seharusnya terjadi atau dilakukan ketika panjenengan berbicara di depan umum? Saya ingin kondisi ideal yang terjadi ya itu saya bisa lancar berbicara di depan umum, kemudian tidak grogi, bisa percaya diri, dan materi yang saya sampaikan itu oleh pendengar bisa ditangkap dengan baik seperti itu Bu Wiwin. Oh begitu ya. Terus kira-kira agar mencapai kondisi ideal yang seperti panjenengan itu apa yang ingin Bu Rista lakukan? Kalau dari saya mungkin cara meningkatkan percaya diri itu ya Bu Wiwin. Kemudian saya juga harus mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan untuk berbicara di depan umum seperti itu Bu Wiwin. Mungkin Bu Rista pernah melaksanakan atau melakukan pembicaraan di depan umum. Kira-kira sudah pernah apa? Sudah, tetapi kebanyakan dengan siswa. Kemudian kalau untuk di forum diskusi itu juga sering ya kita melakukan ketika rukol itu, tetapi masih seperti itu nih Bu Win. Nggak tahu sendiri ketika rukol. Iya. Dari kalau sudah kita sadar posisi kita nih, kira-kira dari antara rating 1 sampai 10 kita ada di mana? Saya masih di rating 3. Iya. Nggak apa-apa Brista. Kemudian kira-kira apa rencana ke depan agar Brista merasa tadi akan menambah rasa percaya diri begitu ya, ketika bisa berbicara di depan umum? Mungkin saya bisa membiasakan diri, melatih untuk berbicara di depan umum, memanfaatkan kesempatan ketika diminta untuk berbicara di depan umum seperti itu ya Bu Wiwin. Kemudian saya bisa mempersiapkan materi yang akan saya sampaikan nanti ketika berbicara di depan umum. Kemudian saya juga bisa melihat referensi di media sosial, di YouTube tentang bagaimana kita berbicara di depan umum, atau mungkin saya bisa mengamati orang-orang yang sering berbicara di depan umum seperti itu ya Bu. Oh ya, bagus itu Bu Rista. Jadi Bu Rista bisa dengan melihat referensi di video gitu ya. Terus Bu Rista nanti juga ingin ketika ada kesempatan untuk berbicara ingin memanfaatkan itu begitu ya Bu ya. Saya rasa itu bagus Bu Rista untuk dicoba, panjenengan coba ke depan nanti. Berarti kira-kira selain itu adakah cara lain yang ingin Ibu rencanakan nanti ke depan? Itu untuk mengatasi kurang percaya diri saya. Memang saya sendiri memang belum bisa mengatasinya. Mungkin saya akan mempelajari bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri saya ketika berbicara di depan umum. Nah, biasanya ketika saya akan berbicara di depan umum seperti waktu itu waktu kegiatan laksana warsa kelas 6 itu juga saya diminta memberi sambutan karena saya wali kelas 6 gitu. Tapi sebelumnya itu saya sudah mempersiapkan dulu, saya tulis dulu semuanya, kemudian baru saya sampaikan, dan itu saya tidak bisa langsung mengalir, saya tetap membaca karena sudah kalah dengan rasa groginya dulu. Seperti itu Bu. Ya. Baik Bu Rista, itu bagus ya. Monggo itu nanti dicoba langkah-langkah seperti itu agar lebih meningkatkan rasa percaya diri panjenengan ya, karena memang kita itu sebagai ya samalah seperti itu, pasti siapapun akan punya rasa seperti itu, kurang percaya diri, tidak bisa berbicara di depan umum. Tidak
masalah ketika kita sudah sering berlatih, nanti insya Allah dapat berjalan dengan sendirinya. Kira-kira seperti itu. Ada yang ingin disampaikan lagi Bu Krista? Mungkin sudah cukup ini. Ya, baik Bu Krista, untuk perbincangan kita kali ini, kira-kira apa yang Bu Krista rasakan setelah kita berbincang-bincang tadi? Saya merasa lega karena saya bisa mengungkapkan yang menjadi masalah saya dan mendapatkan solusi dari berbincang-bincang ini. Baik Bu Krista, untuk perbincangan hari ini, monggo untuk langkah-langkahnya bisa jenengan laksanakan. Nanti setelah jenengan laksanakan seperti apa yang Anda rencanakan tadi, nanti coba konfirmasi lagi ke saya. Saya ingin melihat hasilnya seperti apa sebagai untuk tidak tular nanti saya dengan teman-teman lain. Begitu ya Bu Krista? Ya Bu Wiwin, terima kasih. Sama-sama Bu Krista, semoga berhasil. Amin. Kita akhiri ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Wiwin, tadi untuk proses coaching sudah berjalan dengan lancar ya. Sebagai penutup, ini saya juga akan memberikan beberapa pertanyaan yang tadi terkait dengan proses coaching ya. Proses coaching ya. Untuk yang pertama tadi, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian Bu Wiwin tadi? Tadi dalam proses coachingnya saya sudah melaksanakan proses coaching dengan memberikan pertanyaan bobot kepada coaching, itu sesuai dengan alur cerita. Ya, berarti indikator ketercapaiannya sudah tercapai ya, sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya. Ini juga sesuai dengan hasil pengamatan saya ya. Coaching sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur tirta. Kemudian tadi Bu Wiwin juga sudah present atau hadir penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Kemudian juga coaching ini sudah menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu, ya. Untuk pertanyaan yang terakhir, ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Bu Wiwin? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu terutama adalah bagaimana kita itu belajar membuat pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur kita, agar kegiatan coaching kita nanti ke depan itu lebih baik lagi dan lebih lancar lagi, begitu. Ya, terima kasih Bu Wiwin. Semoga dari hasil kita melaksanakan coaching dan juga supervisi saya ini bisa memberikan gambaran lebih baik lagi nanti dalam Bu Wiwin melaksanakan coaching berikutnya. Kiranya itu dari saya. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.